Halo Movitners, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Baru aja saya mengumpulkan beberapa pertanyaan dan pendapat tentang emas fisik. Ternyata masih banyak orang-orang yang awam soal emas dan rata-rata di Indonesia sendiri masih kebanyakan antam minded. Buat orang awam, pasti kalau beli emas suka nanya nih, ada sertifikatnya atau enggak? Ini LBMA atau enggak? Dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saya juga menemukan beberapa pendapat netizen nih yang bilang kalau investasi emas itu yang paling bagus dan yang paling benar ya emas antam. Ah, masa sih? Terus emas yang merek lain gimana? Apa nggak ada nilai investasinya nih? Wah, gawat banget ya kalau mindsetnya masih seperti ini. Padahal dengan adanya emas merek lain atau emas yang non-antam, itu bisa memberikan kita kesempatan untuk punya selisih keuntungan yang lebih besar loh. Dimana biasanya emas yang mereknya non-antam itu harga belinya lebih rendah dan nilai buybacknya biasanya dia kasih lebih tinggi daripada punya antam. Nah kan, ternyata bisa lebih untung. Saya yakin masih banyak yang belum paham nih mengenai yang seperti ini ya. Jadi taunya cuma emas antam, padahal kita bisa punya alternatif lain loh. Baik teman-teman, biar nggak bingung, langsung aja kita bahas 5 tips membeli emas fisik. Simak videonya sampai habis ya. Hari ini banyak banget pilihan kita untuk bisa membeli emas fisik non-antam. Mulai dari kemasan yang unik-unik sampai dengan gramasi emas yang makin bervariasi. Kalau disebutkan mereknya mungkin banyak ya, nanti teman-teman mungkin bisa searching sendiri di Google. Sekarang yang lagi ngetren itu adalah emas-emas yang punya tema-tema tertentu ya. Biasanya ada tema untuk ulang tahun, untuk wedding, untuk hari raya, ataupun misalkan ada tema yang flora dan fauna. Dan tidak hanya itu aja, sekarang juga emas fisik itu harganya sangat terjangkau banget nih, karena bisa dibeli dari Rp5.000. Atau kalau kita gramasiin ke emas itu 0,001 gram. Kecil banget ya teman-teman ya. Jadi makin terjangkau banget nih untuk kita bisa memiliki emas fisik. Beberapa brand emas juga ada yang memfasilitasi dengan bisnisnya. Jadi pembeli emas biasa bisa punya keuntungan tambahan nih, atau keuntungan yang lebih banyak dengan jadi pedagang emas. Ini cukup menarik ya teman-teman, tapi soal yang ini kita akan bahas di sesi yang lain ya. Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dan pandangan orang yang masih awam soal emas fisik, di sini saya mau coba sharing sedikit ya. Jadi saya bertujuan untuk memberikan edukasi, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi soal emas fisik. Di sini saya juga tidak bermaksud untuk menjelekkan brand emas manapun ya teman-teman. Harapan saya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi soal emas dan pilihannya nanti mau brand mana aja, merek apa aja, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman semua ya. Baik, sekarang langsung aja kita mulai masuk ke tips yang pertama. Di poin yang pertama, pastikan jualnya gampang. Untuk brand emas dengan merek yang baru atau yang belum familiar, kita wajib tanyakan akses jualnya. Kenapa ini penting? Karena gini nih teman-teman, untuk akses jualnya, kalau misalkan sedikit atau belum tersebar di banyak area, itu nanti kedepannya akan menyusahkan kita. Selain itu, emas dengan brand yang baru ini biasanya kalau kita mau gadai ini agak susah nih teman-teman. Jarang ada yang mau nerima. Mungkin ada juga yang nerima ya, tapi biasanya hanya di cabang-cabang tertentu aja yang mungkin sudah mulai tahu nih emas yang sudah mereka kenal. Nah, terkait dengan akses jualnya, ini ada beberapa concern yang mesti saya sampaikan ya teman-teman. Karena gini nih, kalau misalkan aksesnya sedikit, aksesnya terbatas, udah gitu nggak banyak juga toko emas yang tahu. Ketika kita jual emas di toko emas, biasanya akan dihargai lebih rendah dibandingkan dengan kita jual ke produsennya lagi. Atau ada juga nih yang pedagangnya nolak ya, tapi ini tergantung dari pedagangnya juga ya. Lalu yang berikutnya, biasanya untuk pengecekan keaslian, emas akan dibongkar. Kemasannya mungkin digunting ya. Jadi nanti kalau kita jual lagi ke tempat lain ya harganya udah pasti berbeda karena kemasannya sudah rusak. Mau tidak mau ya kita akan jual di sana. Akhirnya ya pasrah aja, mau dihargai berapa ya, udah dibongkar gitu ya. Lalu yang terakhir, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, jarang ada lembaga gadai yang mau menerima emas dengan merek-merek yang tidak familiar. Mungkin karena pada saat melelang akan lebih sulit dibandingkan dengan melelang emas antam. Makanya tidak semua merek emas yang non-antam itu diterima oleh lembaga gadai. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Kita masuk ke tips yang kedua, yaitu perhatikan selisih harga beli dan jualnya. Di tips yang kedua ini, saya mau cerita sedikit tentang emas antam ya teman-teman. Jadi kalau emas antam ini kan termasuk emas yang familiar ya. Nah, memiliki emas yang familiar
ini belum tentu juga kita punya selisih harga beli dan jual yang bagus loh. Atau spreadnya ya, biasanya spreadnya itu tinggi nih kalau untuk emas-emas yang familiar, karena emas ini adalah market leader ya di pasaran. Secara kualitas, Antam nomor 1 di Indonesia karena sudah memiliki sertifikat LBMA diakui secara internasional. Emas-emas merek lain yang ada di Indonesia belum bersertifikat LBMA. Tapi faktanya, kalau dibandingkan dengan kompetitor, harga beli dan harga jualnya emas Antam itu kalah dari emas-emas merek lain. Biasanya untuk emas Antam, harga belinya tinggi, harga buyback-nya kecil. Nah, mungkin biar lebih jelasnya lagi, saya punya gambaran sedikit ya. Saya ada tabelnya nih, jadi saya mau kasih tahu kalau emas Antam dan non-Antam perbedaannya seperti apa dan selisih keuntungannya seperti apa. Sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki satu buah tabel yang sudah saya siapkan ya. Saya akan membandingkan harga emas Antam dan harga emas Lakugan. Harga ini saya ambil di tanggal 10 Februari 2022. Sekarang kita lihat ya, yang pertama kita pakainya emas yang 0,5 gram aja deh ya. Nggak usah banyak-banyak, nanti kalau mau banyak-banyak silakan di searching sendiri ya. Oke, kita lihat nih. Yang pertama dulu ya, harga emas Antam 0,5 gram. Di tanggal 10 Februari 2022, harga belinya Rp585.000. Harga jualnya Rp475.000. Spreadnya kalau di dalam rupiah itu Rp110.000. Kalau dipersentasekan 18,80%. Oke, kita masuk ke emas yang berikutnya, yaitu emas Lakugan. Sama ya, 0,5 gram. Harga belinya Rp551.000. Harga jual Rp471.000. Spreadnya dalam rupiah Rp80.000. Spread di dalam persentase 14,52%. Terlihat ya teman-teman perbedaannya ya dari persentasenya dan spread di dalam rupiahnya. Kalau kita bandingkan jelas harga emas Lakugan ini, jelas emas Lakugan lebih untung ya. Karena selisihnya lebih kecil nih. Kalau di Antam tadi lebih besar ya, Rp110.000. Jadi intinya lihat nilai spreadnya atau selisihnya. Semakin kecil selisihnya akan semakin menguntungkan untuk kita. Oh iya, khusus di poin ini ada poin plusnya untuk Antam. Emas Antam itu mudah dimainkan. Maksudnya gimana nih teman-teman mudah dimainkan? Gini nih, saya kasih tahu ya. Karena emas Antam familiar dan kualitasnya nggak perlu diragukan lagi, biasanya ini udah dikenal masyarakat banyak ya. Jadi kalau misalkan kita menawarkan secara personal atau pribadi, orang pasti udah tahu, nggak bakal ada yang nanya-nanya lagi nih. Nah, cara mainnya ini gini nih, teman-teman. Jadi, kita sebenarnya sebagai investor emas ya, atau pembeli emas, jangan cuma jadi pembeli biasa aja nih. Kalau bisa kita sedikit-sedikit mainin lah, tipis-tipis ya, sambil kita jualin atau sambil kita berdagang gitu. Jadi, kita bisa ngambil selisihnya. Nah, supaya lebih paham lagi, di sini saya juga punya gambaran lagi ya. Jadi, kalau misalkan kita pengen jual emas, kalau kita jualnya ke Antam, itu harganya rendah. Kalau kita jual ke toko emas, biasanya rendah juga. Cuma kadang-kadang ada yang di atas sedikit harga Antam ya. Nah, di sini saya punya gambarannya ya. Saya kasih contoh di tanggal 10 Februari 2023. Kita pakai emas yang 1 gram deh ya. Harga belinya Rp1.045.000. Harga buyback, kalau misalkan kita ngejual ke Antam, itu Rp912.000. Kalau kita jual ke toko emas, agak lebih gede nih, Rp942.000. Kita lihat ya selisihnya, kalau jual ke Antam, ada selisihnya Rp133.000. Kalau jualnya ke toko emas, ada selisihnya Rp103.000. Nah, untuk memainkan harga Antam, di sini saya coba mengajak teman-teman untuk berlaku sebagai pedagang. Intinya, kita mulai membuka buyback atau menerima buyback. Buybacknya ini lebih tinggi daripada Antam. Dan nggak lupa juga ya, harus lebih tinggi daripada toko emas. Supaya orang mau membuyback emasnya ke kita. Nah, gini nih teman-teman, saya punya contohnya ya. Saya kasih tabel lagi nih. Kita pakai harga yang tadi ya, 1 gram, Rp1.045.000. Saya remind lagi nih, saya punya tabel, ada buyback Antam, toko emas, harga kita. Nah, tadi sebagai perbandingan ya, harga emas Antam kalau di buyback itu Rp912.000. Kalau orang buyback ke toko emas Rp942.000. Nah, di sini nih kita bisa kasih harga kita nih di atas harga Antam dan di atas toko emas. Misalkan saya kasih harga Rp960.000. Cara nawarinnya nggak usah repot-repot ya teman-teman, ke orang terdekat kita aja nih, ke teman, kerabat, saudara. Udah pasti mereka tahu harga buyback kita tinggi, mereka akan membuyback ke kita. Nah, di sini ada selisihnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri kalau buyback di Antam selisihnya Rp133.000,
Di toko emas selisihnya 103.000, di kita selisihnya cuma 85.000. Nah, dengan selisih yang seperti ini, atau kita bisa juga kasih tabel ini ke calon pembeli kita, otomatis mereka akan menjual emasnya ke kita, dan kita dapat emas dengan harga yang ekonomis atau terjangkau. Lalu dengan harga kita ini, kita jual lagi di harga pasaran, langsung lah kita dapat untung. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke tips berikutnya, yaitu yang ketiga. Pastikan brandnya terpercaya. Brand yang terpercaya ini penting banget ya teman-teman, karena kalau misalkan nanti suatu saat brandnya tutup atau perusahaannya bangkrut gitu ya, nah kita mesti jual emasnya kemana nih? Ke tempatnya lagi udah nggak ada, otomatis kita akan jualnya ke toko emas ya kan. Nah di toko emas pun nantinya akan dihargai lebih rendah karena dihitungnya harga emas ronsok. Terus gimana nih cara memastikannya? Gini nih teman-teman, yang pertama kita bisa searching aja di Google historical perusahaannya. Lalu yang berikutnya, cek akses pemasarannya. Mudah ditemukan nggak? Mudah ditemukan agen-agennya nggak? Distributornya nggak? Atau tokonya? Karena biasanya ada juga ya brand emas yang sistem pemasarannya menggunakan sistem MLM. Biasanya kalau yang pakai sistem MLM, jaringannya ini cepat banget ya berkembang. Udah banyak aja di beberapa daerah. Dan hal ini biasanya juga menguntungkan untuk kita nih, karena memudahkan kita ketika kita ingin menjual emasnya. Dan yang terakhir, perhatikan juga layanan buyback-nya nih. Jangan cuma pedagangnya aja yang banyak, tapi layanan buyback-nya sedikit. Ya gimana ya, kalau layanan buyback sedikit kita jadi susah dong ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke tips yang keempat, yaitu cek kondisi emas. Dalam mengecek kondisi emas, kita wajib memastikan emasnya rapi ya. Kemasannya, grafir emasnya, tidak cacat, tidak sobek, tidak patah ya. Atau juga tidak kotor dan kilau warna emasnya bagus. Ini penting banget untuk diperhatikan ya teman-teman, karena kalau misalkan sampai terjadi cacat gitu ya, ada patah sedikit atau ada baret sedikit aja, itu bisa mengurangi nilai emas kita. Jadi yang harusnya kita bisa jual dengan harga tinggi, karena ada minusnya ya udah mau nggak mau agak sedikit lebih rendah ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu tips yang kelima. Tips yang kelima, beli di tempat yang memiliki reputasi baik dan terpercaya. Ini penting banget ya teman-teman. Kenapa? Supaya kita terhindar dari emas palsu. Belinya bisa di toko emas, toko online, yang pastinya kita sudah tahu ya, atau misalkan kita sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Atau bisa juga berdasarkan referensi dari teman-teman kita yang sudah pernah berbelanja di toko tersebut ya, baik toko offline ataupun toko online. Terkait dengan ini saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, karena nggak ada endorse. Tapi yang pasti kalau mau beli emas yang non-antam, saya punya platformnya nih. Teman-teman bisa beli di platform saya tulisin di deskripsi. Nggak cuma jadi pembeli emas, tapi bisa juga jadi pedagang emas. Tanpa modal, cuma sekali klik dan share link aja. Baik teman-teman, itu tadi 5 tips membeli emas fisik yang dapat saya berikan. Semoga edukasi ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan makin banyak yang paham tentang emas fisik ini. Intinya, kalau sudah paham, pasti akan lebih tahu cara dapat untung di emas non-antam. Sekian teman-teman, tunggu lagi edukasi berikutnya, karena cuma di Mufid Indonesia yang edukasinya paling beda. Mufid Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right.